Mungkin Anda bilang bahwa hamba Tuhan itu pasti dijaga, dilindungi. Iya, tapi kalau dia melakukan kejahatan, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik di neraka, di tempat yang penuh dengan ratapan dan kertakan gigi. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Terima kasih untuk subscribe-nya dan segera kita akan mulai. Ya, kita akan langsung membahas peringatan dan perintah. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan ditaati oleh orang percaya yang hidup di akhir zaman. Tolong beri perhatian terhadap pendahuluan yang saya sampaikan agar Anda tidak kehilangan pesan pentingnya dari materi yang kali ini. Nomor 1, ada 7 pengajaran khusus tentang akhir zaman yang Tuhan tujukan kepada atau untuk orang percaya yang hidup di akhir zaman. Jadi dari semua pengajaran yang Tuhan telah katakan itu ada 7 hal khusus, 7 pengajaran khusus yang Tuhan sampaikan tujukan khusus bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nah, ketujuh pengajaran khusus itu dapat dibagi dalam 2 bagian penting. Pertama, 3 peringatan, dan kedua adalah 4 perintah. Peringatan adalah hal-hal yang harus dihindari, sedangkan perintah adalah hal-hal yang harus ditaati. Ya. Keempat, orang percaya yang mengabaikan peringatan dan melanggar perintah akan mendapat hukuman. Tolong ini diperhatikan ya, ini hal yang penting sekali materi kali ini. 5, orang percaya yang memperhatikan peringatan dan taat perintah akan mendapat kemuliaan kekal. Jadi, ini adalah video ke-12 dari 12 video wajib tonton yang harus ditonton, khususnya bagi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, agar mengerti bagaimana cara mempertahankan imannya di masa-masa sukar yang akan datang. Nah, video penutup dari 12 video wajib itu adalah bagian penting agar Anda bukan hanya selamat masuk surga, tapi Anda akan meraih mencapai kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus apabila Tuhan datang yang kedua kali nanti. Jadi tolong ikuti penjelasan berikutnya dengan baik agar Anda memperoleh berkat yang besar pada materi kali ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah ini masalah yang serius bagi Anda? Bagi saya secara pribadi, dengan beban hati dan doa saya agar orang percaya bertahan hidup di masa sukar dan bukannya bertahan hidup tapi juga menjangkau kemuliaan kekal, maka bagi saya ini adalah yang penting yang Anda perlu perhatikan dengan baik. Oke, kita lanjutkan, kita akan bahas bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama itu adalah 3 peringatan, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, nomor 1, ya, peringatan atau hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah jangan menjadi hamba Tuhan yang jahat. Ya, mungkin Anda berpikir, mana ada hamba Tuhan yang jahat? Ya, pada kenyataannya itu ada, Bapak Ibu ya. Mari kita lanjutkan ayatnya. Matius 24 ayat 48 sampai ayat 51 ini adalah menjelang akhir dari pengajaran Tuhan tentang akhir zaman. Tuhan menjelaskan banyak hal tentang ini dan itu mengenai
tanda-tanda kedatangannya. Dan ini sekarang adalah penjelasan penting kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan khususnya untuk hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini sebagai berikut. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Ini ayat yang serius ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, khususnya bagi hamba Tuhan yang berada di akhir zaman ini. Peringatannya adalah yang tidak boleh kita lakukan adalah menjadi hamba Tuhan yang jahat. Apa maksudnya menjadi hamba Tuhan yang jahat? Yaitu hamba Tuhan yang akan terlibat pertengkaran dengan sesama hamba Tuhan yang lain. Dikatakan ini ya, bahwa apabila hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba yang lain. Jadi akan ada di akhir zaman ini hamba-hamba Tuhan yang terlibat pertengkaran, melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap sesama hamba-hamba Tuhan yang lain. Terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan. Nah, oleh sebab itu telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai itu terjadi. Hamba Tuhan dari kerajaan Allah adalah hamba Tuhan dari suatu kerajaan yang dasar hukumnya adalah hendaklah engkau saling mengasihi. Ketika seorang hamba Tuhan gagal mengasihi malah melakukan kejahatan, ia sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Ia berada dalam situasi yang bahaya. Kalau Tuhan datang, Tuhan akan perlakukan ia dengan cara yang sungguh sangat menyakitkan. Nah, apalagi ketika dia bukan hanya terlibat kejahatan memukul hamba-hamba Tuhan yang lain, dan bahkan bergaul akrab dengan para pemabuk dan terlibat pada kemabukan itu sendiri, maka ada ancaman yang serius bagi hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Ya kata kemabukan di sini artinya mabuk itu artinya berlebihan, ya, berlebihan atau melampaui. Nah, mungkin ada banyak hamba Tuhan yang secara materi makmur, kaya, melimpah, dan kemudian mereka hidup ya makan minum dengan orang-orang yang makan dan minumnya dengan spirit kemabukan ini seperti itu. Itu akan menjadi masalah besar. Makan ya makan aja, minum ya minum aja untuk hidup. Tapi ketika makan dan minum dalam konteks kemabukan ini atau berlebihan, ya berfoya-foya, berlimpah-limpah ruah yang tidak karu-karuan seperti itu, berwaspadalah, berhati-hati dan berjagalah. Karena ini lewat materi ini Anda sudah diperingati. Menjelang Tuhan datang yang kedua kali, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan adalah menjadi hamba yang jahat, yaitu yang terlibat pertengkaran dengan sesama hamba Tuhan yang lain dan bergaul akrab dengan para pemabuk dan makan minum pesta pora dengan para pemabuk itu. Apa akibatnya? Nah, ini yang serius yang perlu Anda perhatikan, khususnya para hamba Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, kalau nanti Tuhan itu datang, dikatakan begini, akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Nah, perhatikan ya, mungkin Anda bilang bahwa hamba Tuhan itu pasti dijaga, dilindungi. Iya, tapi kalau dia melakukan kejahatan, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik di neraka, di tempat yang penuh dengan ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku, ini masalah serius. Para hamba Tuhan, please perhatikan ini. Ya, pastikan Anda, kita semuanya tidak terlibat dalam pertengkaran, saling menyakiti, saling melukai, saling mengecam, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menuduh, dan lain sebagainya. Berhati-hatilah, jagalah dirimu sendiri, karena engkau hidup di satu kerajaan yang dasar negaranya adalah kasih. Menjelang kematiannya, pada malam waktu Tuhan membasuh kaki murid-murid, Tuhan mengatakannya, aku memberi kamu satu perintah yang baru, hendaklah engkau saling mengasihi. Setiap kejahatan yang dilakukan sesama orang percaya, apalagi sesama hamba Tuhan, adalah kejahatan yang akan Tuhan tanggulangi dengan serius. So, please, perhatikan peringatan ini. Jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang jahat. Oke, kita lanjutkan peringatan yang kedua.
Ya, peringatan yang kedua ini kita dapat temukan pada Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13 yang intinya adalah jangan menjadi gereja yang bodoh atau orang percaya yang bodoh maksudnya ya. Nah, kita baca natsnya. Meskipun di sini saya catat ayat 1 sampai dengan ayat 13, akan tetapi ya kita akan kutip beberapa saja karena terbatasnya ruangan ini ya. Saya akan kutip ayat 1, ayat 2, 3, 4, kemudian 11 dan 12. Dikatakan begini kata Alkitab. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyaknya dalam buli-buli mereka. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, saudaraku, hal yang terpenting menjalang kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi orang percaya, bagi jemaat, bagi gereja Tuhan adalah jangan menjadi orang percaya atau gereja yang bodoh. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah yaitu menjadi gereja yang pada waktu menanti kedatangan mempelai atau menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali tidak membuat persiapan apa-apa. Asal rindu, asal ingin ketemu dengan Tuhan, ada lagi yang penting bisa dirapture atau dijauhkan, dilarikan dari berbagai penganiayaan yang datang tanpa pernah tahu apa yang harus dilakukan, tanpa pernah mengerti apa yang perlu dipersiapkan. Nah, gadis bodoh ini disebut bodoh oleh karena mereka pada waktu menanti mempelai itu hanya membawa pelitanya itu saja, tapi tidak membawa minyak cadangan dalam buli-buli. Sedangkan penantiannya berapa lama tidak ada kepastian. Nah, ketika malam yang lama itu berjalan dan mempelai belum datang dan kemudian minyak yang ada di pelita mereka sudah habis, maka padamlah. Di saat yang padam itulah mempelai datang. Dan pada saat mereka pergi mencari minyak dan kemudian kembali dalam keadaan tidak berhasil tentunya, ingin bertemu mempelai, maka mempelai itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Akibat dari kebodohan ini adalah gadis bodoh ini tidak bertemu dengan mempelai laki-laki, tidak mengalami, tidak merasakan sukacita, indahnya dan luar biasanya pesta perkawinan atau perjamuan pesta perkawinan. Dan secara rohani itu, pada perspektif yang saya mengerti, ini adalah gereja yang pada masa sukar nanti akan kehilangan iman, lampunya padam, imannya mati, dan mereka murtad, dan karena itu mereka kehilangan anugerah keselamatan. Mereka telah ditolak oleh Tuhan, mereka murtad di tengah jalan. Kehilangan iman, minyaknya, lampunya itu padam. Jadi, please, saudara-saudariku, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, bersikaplah bijaksana, jangan menjadi gereja yang bodoh, yang pada waktu menanti kedatangan Tuhan, Anda tidak tahu apa yang harus Anda persiapkan. Oleh sebab itu, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara mempersiapkan diri, cara mengantisipasi, Anda boleh melihat video saya yang lain ya, yang judulnya Rahasia Gereja yang Terangkat atau Gereja yang Bijaksana. Sekali lagi ya, Anda boleh cari di link di deskripsi, di situ sudah ada linknya, tinggal ditekan saja. Ya, ada salah satu materi yang berjudul Rahasia Gereja yang Terangkat atau Gereja yang Bijaksana. Anda klik itu, Anda akan mendapat pengertian kebenaran firman Tuhan seputar bagaimana cara mengantisipasi sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, cukup jelas ya, semoga Anda mengerti. Kita lanjutkan nomor 3. Ya, ini adalah peringatan nomor 3. Sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Nah, kalau tadi untuk hamba Tuhan, dan kemudian juga yang kedua tadi untuk orang percaya pada umumnya, maka yang ketiga ini adalah bagi siapapun
yang menerima atau mendapat kepercayaan tertentu dari Tuhan. Peringatan yang ketiga adalah jangan menjadi hamba yang tidak berguna. Di sini ada nats, ya Anda boleh baca itu untuk memahami background kisahnya. Anda boleh baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Tapi di nats Alkitab ini yang saya tampilkan di sini, kita hanya akan membaca langsung dari ayat 26 sampai dengan ayat 30 saja. Begini kata Alkitab. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku yang tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, talenta adalah apa yang Tuhan percayakan. Talenta dalam konteks ini bukanlah bakat, tapi harta kekayaan yang berjumlah satu talenta itu adalah 45 kg sikal perak, Bapak Ibu ya. Satu harta kekayaan yang harusnya mereka kelola, dijalankan agar memperoleh hasil-hasilnya. Itulah kurang lebih latar belakangnya. Nah, ketika dia menghadap tuannya pada waktu tuannya datang dan tuannya berbuat perhitungan dengan dia, ternyata apa yang telah dipercayakan kepadanya itu bukannya dijalankan tapi disembunyikan. Dan sekarang ketika tuannya datang, dia hanya membawa 1 talenta itu dan tidak ada bunganya, itu pun masih menuduh tuannya jahat. Nah, kepada hamba Tuhan yang jahat inilah kemudian Tuhan marah dan menghukumnya. Ya. Apa sih menjadi hamba Tuhan yang tidak berguna itu? Yaitu tidak memberi keuntungan apa-apa bagi kerajaan Allah. Apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup? Mungkin ada kekayaan, mungkin ada jawatan, mungkin ada karunia-karunia, bahkan keselamatan, dan mungkin juga ada bakat dan talenta. Ketika semuanya itu tidak pernah Anda pakai untuk dilipat gandakan untuk memberi pengaruh, dampak, impact kepada orang lain, maka Anda adalah orang yang tidak berguna. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi. Di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan, ayo mari kita semua bergiat, ya, berjelih-lelah bagi kerajaan Allah, melipat gandakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, agar kelak pada waktu Tuhan datang, Tuhan bersukacita dan memberi kita kepercayaan yang lebih besar. Tidak seperti hamba Tuhan yang tak berguna ini. Dia sama sekali tidak memberi keuntungan apa-apa bagi kerajaan Allah dan masih mengecam Tuhannya lagi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Tuhan akan mencampakkan hamba Tuhan atau hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Satu tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Satu tempat di mana ia dihukum oleh Tuhan. Oke? Jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 peringatan. Ya, jangan menjadi hamba yang jahat, jangan menjadi gereja yang bodoh, dan jangan menjadi hamba yang tidak berguna. Ini peringatan. Artinya apa? Jangan sampai itu yang Anda lakukan. Ya, Anda diberi peringatan ini. Jangan sampai Anda bergerak ke arah ini, di mana Anda terlibat kejahatan, saling memukul, saling menyakiti, melukai satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Jangan sampai Anda dalam menanti kedatangan Tuhan tidak tahu apa yang harusnya Anda perbuat. Jangan sampai juga Anda tidak memberi keuntungan apa-apa bagi kerajaan Allah. Kenapa? Karena akibatnya, dampaknya akan buruk sekali. Hamba Tuhan yang jahat itu akan dibunuh oleh Tuhan bahkan. Ya. Hamba Tuhan ini orang sudah selamat, bahkan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kalau dia jahat, ingat, Tuhan yang akan membunuh dia. Itu dicatat dalam Alkitab. Oke? Dan bahkan gereja yang bodoh bisa kehilangan keselamatan. Dia bisa murtad di masa yang sukar itu.
Dan yang ketiga, hamba Tuhan yang menjadi hamba yang tidak berguna akan dicampakkan Tuhan dalam kegelapan, akan mendapat hukuman yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, please beri perhatian pada 3 peringatan ini. Pastikan Anda tidak ada di 3 area ini. Oke? Jadilah hamba Tuhan yang baik. Jadilah gereja yang bijaksana. Dan jadilah hamba yang berguna bagi Tuhan. Menghasilkan hasil-hasil yang kekal bagi kerajaan Allah. Haleluya. Semoga itu orangnya adalah Anda. Oke? Kita lanjutkan ya. Ya, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu 4 perintah. Ini adalah hal-hal yang harus ditaati. Kalau tadi adalah 3 hal yang harus dihindari, sekarang yang bagian yang kedua adalah 4 perintah yang harus ditaati. Tadi Anda perlu hindarkan, tapi sekarang Anda perlu lakukan. Ya, yang pertama yaitu tertulis di yang nomor 1 ya, tertulis di Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat 47. Perintahnya adalah menjadi hamba yang setia. Oke, kita baca ayatnya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, saudara-saudaraku, jadi perintah yang pertama yang penting untuk dipahami oleh hamba-hamba Tuhan khususnya adalah yaitu menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir, yang didapati tuannya berada pada plos pelayanannya dan tetap melayaninya pada saat Tuhan itu datang. Apakah artinya? Artinya tetap melakukan tugasnya sampai Tuhan datang. Ada banyak hamba Tuhan yang memikirkan rapture. Ingat ya, rapture itu bukanlah second coming. Rapture itu bukanlah waktu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, yang diperintahkan kepada kita ini adalah bukan hamba Tuhan yang setia menanti rapture, tapi hamba Tuhan yang setia sampai Tuhan datang, sampai second coming, sampai Tuhan Yesus Kristus datang turun duduk berkuasa di atas bumi ini. Inilah yang sedang diperintahkan oleh Alkitab. Hamba Tuhan yang setia adalah hamba Tuhan yang bertahan, tetap melayani Tuhan, berada di tempatnya, di tempat ia menjalankan tugasnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dikatakan di dalam ayat ini, ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Ya, hamba Tuhan yang setia dan tetap melakukan tugasnya sampai Tuhan datang akan memperoleh keuntungan. Apa keuntungan? Yaitu mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Ingat ya, apa yang kita capai hari ini mungkin tidak terlalu besar, tapi asal Anda setia, kita akan mendapat kepercayaan yang lebih besar nanti kelak ketika Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, perintah yang nomor 2 adalah menjaga diri. Kita bisa temukan Lukas 21 ayat 34 ya. Kita temukan di Lukas 21 ayat 34. Begini kata Alkitab. Jagalah dirimu, ini kata Tuhan ya, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peringatan umum bagi semua orang, baik hamba Tuhan maupun jemaat, yaitu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jadi, apa maksudnya menjaga diri? Yaitu menjaga hati agar tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Hidup di akhir zaman ini, hamba Tuhan dan anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ia harus memastikan hatinya, hidupnya tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Kenapa? Karena siapapun yang berada pada situasi
yang seperti ini, kedatangan Tuhan akan menjadi jerat. Ya, begitu Tuhan datang, dia lalai, dia lengah, dia tidak siap, dan segala sesuatunya sudah akan terlambat. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan hari kedatangan Tuhan. Dia tidak pernah menyiapkan dirinya. Dia tidak pernah memikirkan kapan Yesus kembali. Dia hanya asik dengan pesta pora kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi lain. Anda boleh bekerja, Anda boleh berprestasi, Anda boleh aktif, produktif, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan sampai Anda lupa menjaga diri, menjaga hatimu untuk siap, untuk berjaga-jaga kapan Tuhan Yesus Kristus datang. Sehingga ketika Anda menjaga diri sedemikian rupa, maka kedatangan Tuhan bukan menjadi jerat. Ya, keuntungannya kalau Anda menjaga diri, hari Tuhan itu tidak akan menjadi jerat, tidak menjadi sesuatu yang mencelakakan. Anda tahu jerat itu ya, kalau burung itu terjerat, dia nggak bisa bebas lagi. Apapun yang terkena jerat, dia tidak berdaya, tidak dapat menghindarkan hal itu. Orang-orang yang hidup dalam pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi, kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi kebinasaan, akan menjadi kehancuran bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang saya kasihi, anak-anak Tuhan, please perhatikan perintah ini. Jaga dirimu. Anda hidup di akhir zaman, tapi tidak menjaga diri, yaitu tidak menjaga hatimu, untuk dijaga agar jauh dari pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi semata. Ingat ya, bekerja jangan dianggap sebagai kepentingan duniawi. Bekerja itu wajib. Kepentingan duniawi itu adalah hal-hal yang Anda lakukan yang membuat Anda jauh dari Tuhan, yang membuat Anda tidak semakin dekat dan tidak melayani Tuhan. Itu adalah kepentingan duniawi. Bekerja itu bagian yang penting, jangan dianggap duniawi. Justru orang yang tidak bekerja itu duniawi. Alkitab mengatakan jika orang tidak bekerja jangan makan, itu kata Alkitab. Jadi bekerja itu penting. Bekerja jangan dimaksudkan kepada aktivitas duniawi. Tapi kalau Anda memang sudah duniawi, kerjaan Anda juga akan menjadi sesuatu yang duniawi. Yang terpenting adalah jagalah dirimu, jagalah hatimu agar tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi lainnya. Sehingga kedatangan Tuhan bukan menjadi jerat, tapi kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang Anda harapkan, sesuatu yang Anda nantikan dan rindukan. Oke? Jadi perintahnya adalah jaga dirimu, jaga diri Anda, jagalah hidupmu, jagalah hatimu. Kita lanjutkan pada yang ketiga. Ya, perintah yang ketiga adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Kita dapat temukan perintah itu pada Lukas 21 ayat 36. Ya, sebagai berikut. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, maka perintah penting bagi kita, khusus bagi orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Sekali lagi ya, berjaga-jaga sambil berdoa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jagalah kondisi hati Anda untuk selalu berada pada posisi siap bertemu dengan Tuhan kapan saja. Ya. Karena kalau orang sudah tidak menjaga hatinya untuk selalu siap bertemu dengan Tuhan kapan saja, hanya disuruh berdoa saja dia tidak akan siap. Ya, suatu hari di suatu komsel, seorang pemimpin komsel berkata kepada salah satu anggota sel, berkata, "Pak Joni, tolong Bapak berdoa, Pak." Pak Joni pun menjawab, "Wah, jangan saya tidak siap." Hanya berdoa saja tidak siap, apalagi menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, berjaga-jaga maksudnya adalah jagalah kondisi hati Anda dalam posisi selalu siap bertemu dengan Tuhan kapan saja. Itu yang penting. Pastikan hati Anda berada dalam posisi itu. Nah, yang kedua adalah sambil berdoa. Di tengah menjaga hati Anda itu, lakukan juga doa, yaitu doa yang dikerjakan secara kontinu, selalu sambil berjaga-jaga. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi kalau berjaga-jaganya senantiasa sambil berdoa, artinya berdoanya juga senantiasa atau kontinu. Nah, ketika kita senantiasa berdoa dan ketika kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa inilah, maka kita akan memperoleh
memperoleh keuntungan. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu memperoleh kekuatan atau kasih karunia untuk terluput dan tahan berdiri di hadapan Tuhan pada saat Tuhan datang yang kedua kali kelak. Itulah keuntungannya. Jadi perintahnya bagi Anda adalah berjaga-jagalah sambil berdoa. Kalau Anda ikuti perintah ini, Anda akan beruntung. Anda akan diberkati. Oke? Yang keempat, atau yang terakhir, atau perintah yang terakhir. Dan ini adalah yang ketujuh. Yaitu, dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 32 sebagai berikut. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambil. Demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lut. Perintah yang keempat ini adalah intinya ya, kalau saya simpulkan dari sini, belajarlah dari masa lalu, yaitu belajarlah dari apa yang terjadi pada zaman Nuh dan juga apa yang terjadi pada zaman Lut. Untuk mempertajam ingatan Anda, ingatlah istri Lut. Ingatlah istri Lut yang tidak taat itu menjadi tiang garam atau terdampak dengan cawan murka Allah, atau terdampak dengan murka Allah yang dicurahkan pada waktu itu ya. Jadi belajarlah dari masa lalu. Ini perintah. Kalau Anda tidak belajar ini, Anda tidak akan punya hikmat. Kalau Anda tidak punya hikmat, Anda akan terjebak pada kebodohan yang sama dan akan mengalami nasib yang sama. Seperti yang dialami oleh orang-orang di zaman Nuh, di zaman Lut, dan bahkan seperti istri Lut. Oke? Jadi, perintah yang keempat ini adalah belajarlah dari masa lalu. Maksudnya apa? Belajar dari beberapa peristiwa masa lalu yang pasti akan terulang lagi pada akhir zaman. Tuhan sudah katakan bahwa sebagaimana pada zaman Nuh, demikianlah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Kondisi yang terjadi pada zaman Nuh akan dialami, akan terulang lagi pada akhir zaman ini menjelang Tuhan datang. Demikian juga zaman Lot, di mana manusia akan terdampak oleh murka Allah. Pada zaman Nuh, orang tidak bersiap dan mereka binasa oleh air bah. Anda harus belajar itu, ya. Suatu hari saya akan ada video khusus ya, yaitu belajar dari masa lalu. Saya tidak tahu kapan, nanti akan ada video saya selanjutnya, yaitu tapi bukan akan yang besok, tapi mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, yaitu belajar dari masa lalu. Belajar dari mana? Dari zaman Nuh dan zaman Lut. Ketika Anda mau belajar, maka keuntungannya adalah Anda tidak akan mengalami nasib yang sama. Nasib apa itu? Binasa oleh murka Allah dan binasa karena kebodohan, karena tidak bersiap. Ingat ya, kalau Tuhan mengatakan seperti ini, itu artinya masalahnya serius. Ya. Seperti yang terjadi di zaman Nuh, itu mengindikasikan hal yang sama akan terulang. Seperti di zaman Lut, mengindikasikan hal yang sama juga akan terulang. Apa yang dialami istri Lut akan juga dialami oleh orang di akhir zaman. Tuhan sudah sampaikan ini, please pikirin. Jangan diabaikan. Jangan dianggap angin lalu, di mana Anda tidak belajar sama sekali. Ingat, belajarlah dari masa lalu itu agar Anda tidak mengalami nasib yang sama, yaitu binasa oleh karena kebodohan dan binasa karena ketidaktaatan. Belajarlah dari masa lalu, maka Anda tidak akan mengalami nasib yang sama. Anda tidak akan binasa oleh murka Allah maupun oleh hal-hal yang lain yang membinasakan banyak orang di zaman Nuh itu. Oke ya, jelas ya.
Jadi kita telah mempelajari 4 perintah yang harus kita taati, yaitu menjadi hamba yang setia, menjaga diri, berjaga-jaga sambil berdoa, dan belajar dari masa lalu. Menjadi hamba yang setia akan mendapat kepercayaan yang lebih besar pada waktu Tuhan datang. Dengan menjaga diri, maka hari Tuhan tidak akan menjadi jerat bagi Anda. Berjaga-jaga sambil berdoa akan membuat Anda memperoleh kekuatan atau kasih karunia untuk terluput dan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Dan ketika Anda belajar dari masa lalu, Anda akan punya hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Anda akan terluput dan tidak akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami orang-orang pada zaman Nuh, di mana mereka binasa oleh air bah. Pada zaman Lut, mereka binasa oleh karena murka Allah, api belerang menimpa mereka, dan habislah mereka. Ingatlah juga istri Lut, orang percaya yang terdampak murka Allah. Jelas ya? Semoga 4 perintah ini menjadi perhatian Anda yang serius bagi Anda yang khususnya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke? Tolong fokus pada perhatian satu ini. Ketika seseorang mengabaikan perintah dan ketika seseorang tidak menaati perintah, akibatnya adalah ia akan mendapat hukuman kekal, dan itu punya arti kehilangan keselamatan. Karena ada banyak ayat yang tadi kita akan Tuhan melempar mereka ke tempat yang penuh dengan kertak ratapan dan kertak gigi. Itu tempat apa sih? Tempat yang sangat menderita. Tempat di mana orang teraniaya dan kesakitan. Tempat yang begitu buruk bagi kehidupan. Semoga kita tidak akan pernah sampai di sana. Oke? Jadi perhatikan ini. Sebaliknya, kalau kita perhatikan perhatian yang kedua ini, kalau Anda perhatikan ini, dengan memperhatikan peringatan dan mentaati perintah, maka Anda akan mendapat kepercayaan dan kemuliaan kekal dalam kerajaan Allah pada waktu Tuhan datang yang kedua kali kelak. Oke? Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, perhatikanlah hal ini. Peringatan itu harus diperhatikan dan perintah itu harus ditaati, dan itu akan membawa hal yang baik. Jadi persiapkan diri Anda mulai sekarang, mulai hari ini, mulai saat ini untuk bisa menjangkau kemuliaan kekal itu. Anda mempunyai waktu yang cukup untuk hari ini, untuk men-set, untuk menjalankan ketujuh hal tadi, baik peringatan maupun perintah. Ya, karena itu akan berdampak luar biasa. Itu akan berdampak menjangkau kemuliaan kekal. Persiapkan diri Anda untuk atau mulai sekarang untuk menjangkau kemuliaan kekal itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah perhatikan peringatannya. Yang kedua, taati perintahnya. Yang 7 tadi. Ada 3 peringatan, ada 4 perintah. Anda jalankan ketujuh-tujuhnya, Anda akan bukan hanya selamat, tapi akan memperoleh kemuliaan kekal. Video saya selanjutnya akan berjudul Definisi Antikristus. Ya, video ini akan membahas definisi Antikristus menurut Alkitab untuk menghindarkan kita dari kesalahpahaman mengenai siapa Antikristus yang sebenarnya. Sekarang ini ada banyak tuduhan, si A dianggap antikris, si B dianggap antikris, padahal waktu dan masanya belum terjadi. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, untuk menghilangkan kesalahpahaman itu, saya akan membuat video dengan judul Definisi Antikristus, agar kita semua mengerti dan paham mengenai apa dan siapa antikris itu. Demikianlah tadi peringatan dan perintah. Satu pengajaran khusus yang Tuhan telah sampaikan bagi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, khususnya di saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini, tulis di kolom komentar, dan jika Anda punya pertanyaan juga silakan ditulis kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati oleh video ini, please bagikan link video ini ke saudara dan saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar saya dapat terus memberkati Anda dengan video-video baru selanjutnya.